wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kita kembali hadir di special talk show siang hari ini bersama saya Agustiada. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber untuk membahas topik di siang hari ini, peran aktif adat Gampong dalam menanggulangi pelanggaran kanun syariat Islam. Dan yang pastinya juga saya sudah tidak sendiri, sudah bersama Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh ataupun MAA. Assalamualaikum untuk Bapak Usman Esos MSI. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak, kita kembali berjumpa kembali di Studio CTV ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak dan Assalamualaikum untuk Dr. Syukri M. Yusuf MA selaku Kepala Sekretariat MPU Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini kali kedua kita juga sudah sering berjumpa Ya. dan saya tentunya mengharapkan banyak sekali informasi terkait dengan adat Gampong ya, peran aktif adat Gampong dalam menanggulangi pelanggaran kanun syariat Islam. Nah juga nanti pemirsa kami berikan kesempatan untuk Anda di segmen kedua dan juga segmen ketiga yang memiliki pertanyaan seputar bagaimana sebenarnya peran aktif masyarakat juga ataupun bagaimana sebenarnya tugas ataupun peran dari Majelis Adat Acehnya sendiri ya. Mungkin juga ada sedikit kekhawatiran bagaimana jika ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di beberapa kampung yang ada di Kota Banda Aceh, bisa langsung bertanya nanti di segmen kedua ya. Nah saya ke Pak Usman dulu. Pak Usman, ini kita jika melihat lembaga ataupun sekretariat Majelis Adat Aceh ini berhubungan tentang semuanya dengan adat, hukum adat, kanun. Nah, ini di samping adanya lembaga hukum formal yaitu Mahkamah Syariah yang menangani pelanggaran syariat Islam, juga ada lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya untuk tugas dan juga peran dari MAA sendiri apakah juga sudah sejalan dengan harapan dari MAA-nya sendiri, Pak? Baik pemirsa yang kami muliakan, bicara tentang fungsi sekretariat MAA dan Majelis Adat Aceh, sebenarnya kita pada posisi merumuskan program kerja yang akan dijalankan oleh majelis tentunya, ya, Majelis Adat Aceh. Kondisi hari ini insya Allah sesuai dengan tupoksi kami, sudah kami siapkan program bagaimana pelestarian dan pengembangan adat ke depan, adat Aceh tentunya, dengan harapan bahwa sesuai dengan program unggulan pemerintah Aceh yang tergabung kami di program nomor 11 artinya Aceh Madab, ya, harapan kita program kita sudah mengarah ke sana. Baik. Nah kalau untuk Pak Syukri sendiri, ini antara MPU dan MAA nih sebenarnya seperti apa solidaritas ataupun kerjasamanya Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita bisa ketemu lagi di acara talk show di Aceh TV dalam topik peran adat ya. Peran adat Gampong ya, sebetulnya kalau kita lihat dari topiknya sendiri lebih kepada peran lembaga adat kan kira-kira begitu. Peran lembaga adat dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh atau dalam menanggulangi pelanggaran kanun-kanun jinayat. Ya, kalau berbicara tentang adat dan syariah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan kan kira-kira begitu. Jadi adat atau syariat itu sebetulnya semakin bisa diterima oleh masyarakat ya kalau kita lihat dalam fenomena di komunitas masyarakat manapun, ketika syariat itu dikemas dalam wajah adat kan kira-kira begitu. Kalau sudah syariat itu dikemas dalam wajah adat, ini nampaknya semua sam'an wa ta'atan, jadi sami'na wa ta'na kan kira-kira begitu. Tapi ketika syariat ini belum terkemas menjadi adat budaya, menjadi tradisi masyarakat, ada kesan bahwa itu sesuatu yang asing dari kehidupan suatu komunitas. Jadi makanya syariat atau adat itu tidak boleh dipisah dari syariat, dan syariat pun ya harus
diterjemahkan atau harus dikemas dalam bentuk adat. Artinya adat ini betul-betul harus bersumber dari syariat, bukan adat yang lari dari syariat. Kalau adat yang lari dari syariat, maka tentu syariat itu harus membetulkan adat tersebut. Jadi kedua hal ini sangat erat kaitannya. Kalau dibilang tadi ada lembaga sekretariat MPU dan sekretariat MAA, ini dua lembaga keistimewaan Aceh yang tupoksi atau program unggulan pemerintah Aceh, program prioritas pemerintah Aceh itu berkaitan dengan Aceh Madab. Aceh Madab. Dan kalau MPO mungkin ada tambahan satu lagi yang bisa include dalam tupoksi Dinas Pendidikan atau Pendidikan Dayak, misalnya ada Aceh Careng. Misalnya Aceh Careng dalam hal ini karena di MPO juga melakukan pendidikan kader ulama. Dan itu amanat dari kanun. Jadi dari aspek ini sekretariat MPU bisa linear dengan lembaga adat atau MAA. Dari sisi lain dia bisa linear dengan lembaga dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dayak. Ya, baik. Nah, Pak Syukri, jika melihat bahwa banyak sekali sekarang tradisi-tradisi yang jika ada tradisi yang bertentangan, tradisi adat yang bertentangan dengan syariat, ini tindakannya bagaimana, Pak? Ya, persoalan tindakan sebetulnya ini yang pertama kita harus jelaskan dulu mana yang bertentangan, mana yang tidak bertentangan, kan gitu. Jadi ini menjadi tupoksi dan kewenangan terutama para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang bersumber dari syariat atau ada hal-hal yang tidak bersumber dari syariat tetapi mungkin tidak bertentangan dia. Jadi kalau bersumber dari syariat, oke, itu sudah kita terima. Dan banyak dari Aceh, banyak dari adat budaya Aceh atau tradisi-tradisi Aceh yang sudah berkembang turun-temurun itu sumbernya dari syariat. Tapi kemudian misalnya ada yang bukan bersumber dari syariat, ini perlu dijelaskan oleh para ulama, perlu membuat klaster-klaster bahwa ini adat kita ini bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, ini otomatis syariat tidak akan mengakui adat itu. Tapi kalau sesuai dengan syariat, tentu syariat akan mengakui, bahkan mungkin syariat akan memberi memberi penguatan terhadap adat tersebut. Baik. Artinya memang harus ditelusuri dulu bahwasanya adat tersebut bertentangan ataupun tidak. Betul. Harus ada syarat-syaratnya juga ya Pak ya. Baik, nah Pak Usman, jika melihat apakah ada regulasi ataupun pembentukan kampung syariah di Kota Banda Aceh dan sejauh mana sekarang regulasinya itu berjalan, Pak? Baik. Saya nyambung Silakan. dengan Pak Dr. Syukri bahwa bicara adat itu ada tiga kriteria yang harus dipenuhi. Paling tidak, yang pertama dia harus diterima oleh akal sehat, yang kedua harus diterima oleh masyarakat, yang ketiga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dia apabila ketiga ini memenuhi kriteria, setiap perbuatan atau kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat ini memenuhi kriteria ini, saya pikir ini yang dikatakan adat dalam konteks Aceh. Kalau di luar Aceh kita lain lagi, karena yang diperintahkan di kita adalah kehidupan adat yang bersindikan syariat. Nah, jadi yang seperti disampaikan tadi bahwa antara adat ngehukumnya lagi zat dengan sifat kalau bahasa lain, tak bisa dipisahkan. Bahkan ada bahasa lain hukum tanpa adat atau hana adat yang tabu. Hambar. Kalau adat tanpa hukum batal. Nah, artinya memang tidak bisa dipisahkan. Yeah. Nah, oleh karenanya di dalam penerapan di tingkat kampung, sebenarnya kampung ini juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Mereka punya yang tumbuh dari yang sudah mendiami suatu daerah yang turun temurun. Yang di sana mereka ada dua hal saya lihat. Ada karena ikatan ukhrawi, ibadah. Ada berdasarkan ikatan mata pencaharian, karena dia di situ. Jadi
ketika mereka berdiam di situ, ada sendi itulah yang menjadi landasan hukum adat itu sendiri. Oleh karenanya kalau di Aceh itu tetap bersendikan pada Islam. Ya, bicara tentang masalah bagaimana penerapan di tingkat kampung, kampung punya kewenangan yang luar biasa, yang sangat luas untuk bagaimana menyelenggarakan syariat ini berdasarkan adat bersendikan syariat, syariat bersendikan adat. Jadi oleh karenanya di kampung itu ada yang namanya kewenangan yang berdasarkan hak asal usul. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Kita nanti akan lebih mendalami lagi hak asal usulnya seperti apa. Baik ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Siapkan telepon Anda nanti di segmen kedua. Tetap di Special Talk Show.